Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik, atau untuk menghubungkannya. Jadi saklar pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Selain untuk jaringan listrik arus kuat, saklar berbentuk kecil juga dipakai untuk alat komponen elektronika arus lemah. 3 macam saklar tekan tombol secara sederhana. Saklar terdiri dari 2 bilah logam yang menempel pada suatu rangkaian, dan bisa terhubung atau terpisah sesuai dengan keadaan sambung, on, atau putus, off, dalam rangkaian itu. Material kontak sambungan umumnya dipilih agar tahan terhadap korosi. Kalau logam yang dipakai terbuat dari bahan oksida biasa, maka saklar akan sering tidak bekerja. Untuk mengurangi efek korosi ini, paling tidak logam kontaknya harus disepuh dengan logam anti korosi dan anti karat. Pada dasarnya saklar tombol bisa diaplikasikan untuk sensor mekanik, karena alat ini bisa dipakai pada mikrokontroler untuk pengaturan rangkaian pengontrolan. Adapun jenis-jenis saklar yang digunakan pada mobil yaitu 1. Saklar putar, ignition switch. Saklar putar atau ignition switch adalah jenis saklar yang cara penggunaannya diputar. Biasanya digunakan pada kunci kontak mobil yang menggunakan anak kunci untuk memutarnya. 2. Saklar tekan, push switch. Saklar tekan adalah jenis saklar yang cara penggunaannya ditekan sekali untuk mengaktifkannya dan ditekan kembali untuk melepasnya, mengoff-kannya. Saklar jenis ini digunakan pada lampu hazard pada mobil. 3. Saklar ungkit, sawa switch. Saklar ungkit adalah jenis saklar yang cara penggunaannya ditekan. Saklar ungkit biasanya digunakan untuk mengaktifkan sistem pengunci pintu mobil. 4. Saklar tuas, lever switch. Saklar ungkit adalah jenis saklar yang cara penggunaannya diungkit menggunakan tangan. Saklar jenis ini terletak pada setir mobil yang digunakan untuk mengaktifkan jenis lampu belok. 5. Saklar level, white stick. Saklar level adalah saklar yang cara pengaktifkannya tidak dilakukan oleh manusia, namun secara otomatis akan aktif sesuai dengan level standar yang ditentukan. Jenis saklar ini digunakan pada tabung penyimpan minyak rem, tabung pemisah air dan bahan bakar solar, serta terdapat pada tangki bahan bakar. 6. Saklar temperatur. Saklar temperatur adalah saklar yang bekerja secara otomatis terhadap temperatur di sekitarnya. Jenis saklar ini digunakan pada saklar pengukur suhu air, pendingin mesin. Lampu penerangan luar. 1. Lampu kepala. Sistem lampu kepala merupakan lampu penerangan untuk menerangi jalan di bagian depan kendaraan. Pada umumnya lampu kepala ini dilem dengan lampu jauh dan lampu dekat. 2. Lampu jarak dan lampu belakang. Lampu ini berfungsi untuk memberi isyarat serta lebarnya dari sebuah kendaraan pada malam hari bagi kendaraan lainnya. 3. Lampu rem. Lampu rem berfungsi sebagai isyarat untuk mencegah terjadinya benturan dengan kendaraan di belakang yang mengikutinya saat kendaraan mengerem. 4. Lampu tanda belok. Lampu tanda belok memiliki fungsi untuk memberi isyarat bahwa pengendara bermaksud untuk memblok atau pindah jalur. Lampu tanda belok dilengkapi dengan flasher. Flasher merupakan suatu alat yang menyebabkan lampu tanda belok berkedip secara interval. 5. Lampu hazard. Lampu hazard digunakan untuk memberi tanda keberadaan kendaraan saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat. 6. Lampu mundur. Lampu mundur digunakan untuk memberi penerangan untuk melihat ke belakang saat mundur di malam hari dan memberikan isyarat untuk kendaraan yang mengikutinya bahwa pengendara bermaksud untuk mundur. 7. Lampu kabut. Lampu kabut digunakan pada saat jalan berkabut, jalan berdebu, dan hujan lebat.
1. Lampu ruangan atau lampu kabin. Lampu ruangan digunakan untuk menerangi interior ruangan penumpang yang dirancang agar tidak menyilaukan pengemudi pada malam hari. 2. Lampu instrumen panel. Lampu instrumen panel digunakan untuk menerangi meter-meter pada instrumen panel pada malam hari dan memungkinkan pengemudi untuk membaca meter-meter dan gauge dengan mudah dan cepat.